Halo Kak, ya. Halo, Salam Ripka. Gimana bisa Maaf ya dibantu? Kak, ganggu waktunya. Iya, tidak apa-apa. Silakan. Ini ini pertanyaannya seputar ini Pak, seputar apa? Kasih yang Rasul Paulus ungkapkan di 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8 itu Pak. Oh iya, iya. Sudah siap ya Pak? Siap. Oke, kita masuk. Ini ada 10 pertanyaan. Apakah bisa atau gimana Pak? Atau enggak semuanya? Ya, terserah Ripka. Saya ngikuti aja. Aman. Ah, baik Pak. Oke. Kita masuk dalam pertanyaan pertama. Menurut Bapak, bagaimana Bapak sebagai penatua dalam sebuah gereja jemaat dapat menjadi teladan dalam menghidupi kasih Paulus di gereja masa kini? Ya, sesuai dengan yang dituliskan atau diajarkan oleh Rasul Paulus, bagaimana untuk menjadi teladannya, yaitu dengan memperhatikan kebutuhan anak-anak yang ada di gereja. Salah satu yang disampaikan oleh Rasul Paulus yaitu kasih itu murah hati. Berarti kan murah hati itu ditunjukkan dengan memberi, nah, mudah memberi Ya, pertolongan. Jadi ketika ada anak-anak gereja yang dalam hal kehidupan sehari-harinya ada kekurangan, terutama anak-anak muda itu paling ya masalahnya tidak bisa bayar sekolah, nah itu kan kita mendukung di dalam mereka pembiayaan sekolah, ya seperti itu contohnya. Atau mungkin yang pas tidak bisa, ada kebutuhan untuk makan, ya kita sediakan, kita bantu sebisanya. Itu baik kira-kira Pak. ya. Masuk dalam pertanyaan kedua. Bagaimana kebijakan dan keputusan Bapak sebagai penatua dapat mencerminkan kasih yang sabar dan murah hati? Sebentar Kak, sebentar. Ya, Ya tadi ini nutup pintu supaya nggak berisik. Boleh diulang pertanyaan kedua? saya ulang ya Pak. Iya. Bagaimana Mm-mm. kebijakan dan keputusan Bapak sebagai penatua dapat mencerminkan kasih yang sabar dan murah hati? Oh iya. Bagaimana keputusan dalam kasih dan yang sabar dan murah hati? Ya, kita ini tentu sebagai lembaga rohani tentu tidak bisa tegas-tegas sekali, ya juga tidak bisa kaku sekali, ya tidak bisa, Ya, walaupun juga tidak bisa, tidak boleh kendor sama sekali. Nah, jadi ketika ada anak-anak gereja yang bermasalah, ya kita merangkul mereka, kita mendekati, memberikan solusi-solusi yang memungkinkan untuk mereka terima. Jadi artinya ketika ya melakukan pendekatan dengan kesabaran itu bagaimana sih, yaitu ketika misalkan menemukan anak-anak yang bermasalah dalam situasi hidup mereka, kita ini menerima, kita ini memberikan penerimaan, meskipun ya bersalah, meskipun ya ada salahnya, kita terima dengan sabar, kita terima dengan sebaik mungkin, ya meskipun ya mengecewakan gereja, mengecewakan lembaga pelayanan misalkan, tapi ya kita terima dengan sebaik mungkin. Tidak mungkin gereja itu tegas-tegas sekali atau kaku, ya memang harus tegas, tapi tidak bisa sekaku mungkin. Bisa misalkan begini, kamu keluar dari gereja, tidak bisa, tapi ya kita menerima dengan kesabaran, artinya apapun kondisinya ya kita bisa menerima. Terus murah hati yaitu tadi, ketika membantu seseorang sudah dibantu ternyata berbuat kesalahan, terus bagaimana lagi kalau dia masih datang kepada kita, yaitu berarti bagian Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita
membantu ya kita bantu, walaupun ya harus keluar uang lagi, keluar biaya, keluar apapun yang ada pada kita ya. Sebagai seorang penatua gereja kita harus melayani dengan sebaik mungkin. Baik, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa strategi penatua untuk mendorong jemaat menerapkan kasih dalam kehidupan sehari-hari? Ya, untuk menerapkan kasih dalam kehidupan sehari-hari bagi jemaat ya. Strateginya dari Bapak? Ya, strategi dari kami yaitu memberikan dukungan firman Tuhan setiap hari. Nah, dukungan firman Tuhan setiap hari itu kan yang pertama dukungan firman Tuhan setiap hari itu adalah membuat mereka itu memiliki semacam tuntunan apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus menjadi patokan saya dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya bagi jemaat ketika membaca firman Tuhan ada tuntunannya. Itu sharing firman Tuhan kami berikan setiap hari. Yang kedua, bagaimana strateginya yaitu memberikan afirmasi, istilah sekarang afirmasi atau penguatan bagi jemaat-jemaat, diberikan sapaan, diberikan sapaan setiap pagi ya, diberikan tanya kabar di kala-kala tertentu, diberikan motivasi, diberikan semangat ketika mereka menghadapi hari demi hari. Ya, itu kan adalah strategi kami dalam menerapkan kasih. Jadi misalkan ketika ya mungkin tidak setiap hari tapi dilakukan sesering mungkin, disapa bagaimana kabarmu, atau kami berikan kata-kata semangat, motivasi semangat ya dalam kamu menjalani kehidupanmu sepanjang hari ini. Yang sekolah kami berikan semangat untuk menjalani pembelajaran, yang bekerja diberikan motivasi untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin di hari-hari yang dikerjakan. Bahkan mungkin yang jarang datang, jarang hadir, atau mungkin sudah menghilang dari peredaran ibadah, kami tanyakan kabarnya, apa kabarmu selama ini, apa yang menjadi kendala. Ya itu ya strategi kami. Baik, Pak. Pertanyaan yang keempat, bagaimana penatua menilai keberhasilan jemaat dalam menerapkan kasih Paulus? Kasih Paulus itu sesuai yang di 1 Korintus 13 ayat 4-8 ini ya. Iya, Pak. Bagaimana menilai keberhasilannya yaitu ketika mereka yang pertama memiliki sikap hidup yang berubah, yang lebih baik. Yang dulunya kasar jadi lebih sabar, yang dulunya pelit jadi mudah memberi, yang dulunya memiliki kehidupan semaunya sendiri jadi mudah menolong orang lain, mengasihi orang lain. Yang pertama dilihat dari sikap hidup yang berubah. Kemudian yang kedua yaitu dari apa? Mereka memiliki keteladanan, meniru atau memiliki teladan dari kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Halo, Pak. Halo, iya. Terputus. Iya, Pak, tiba-tiba. Iya. Oke, Pak. Apa? Diulang? Kita lanjut. Apa lanjut? Lanjut di pertanyaan selanjutnya, Pak. Tadi sudah kok, Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada program khusus yang mendukung pengembangan kasih dalam gereja? Ya, program khusus tentu ada. Program khusus itu berupa kegiatan rutin ya, kegiatan berkala. Itu salah satu, beberapa diantaranya ya seperti yang kita pernah ikut, yaitu yang ibadah di makam, mengunjungi orang-orang, istilahnya orang-orang kaum duafa di makam jarak itu kan kita berbagi kasih kepada mereka. Kemudian program yang lain berbagi kasih kepada orang-orang yang ada di penjara. Nah, itu kan kami lakukan sebulan sekali. Yang di makam pun juga sebulan sekali awal bulan. Kalau di penjara itu kurang lebih akhir bulan, minggu ketiga atau minggu keempat. Terus kepada jemaat yang di dalam sendiri, itu artinya kan jemaat di luar, yang di makam sama yang di penjara. Jemaat sendiri yang di dalam ya kita adakan kunjungan secara berkala. Setiap Sabtu kita mengunjungi jemaat-jemaat yang dalam kondisi
situasi perlu ditolong kita kunjungi, kita berkeliling yang mana ini. Itu setiap Sabtu sedang dan sudah kita adakan. Baik, Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penatua dapat memfasilitasi dialog antar jemaat yang berbeda latar belakang dalam semangat kasih? Memfasilitasi dialog antar jemaat, berarti ini situasinya konflik berarti? Iya. Ya. Yang pertama, kami tentu mau mendengar kedua sisi. Nah, jadi misalkan ada dua orang yang berkonflik karena berbeda latar belakang dalam kasih seperti yang ditanyakan. Yang pertama kami tanyakan satu pihak, kami terima kebenaran satu pihak. Nah, karena kebenaran kan tidak bisa bersifat mutlak, lalu kami tanyakan ke pihak yang satunya. Kami pertimbangkan dan kami beri masukan dengan sebaik mungkin pada masing-masing, ya, tanpa harus mengadu domba, tapi kami menyatakan bahwa yang kami berikan garis merahnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang ujungnya adalah untuk mengasihi, mengampuni, dan untuk bersama-sama lagi berjalan seiring sejalan melayani Tuhan dan beribadah. Jadi itu mendengarkan masing-masing pihak, kemudian kami berikan masukan-masukan yang positif sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu. Baik, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Lalu, apa yang menjadi tantangan yang dihadapi penatua dalam menegakkan kasih sebagai prinsip utama dalam pelayanan? Ya, tantangannya yaitu adalah kita ini kan menghadapi jemaat itu kan anak-anak muda, sebagian besar anak-anak muda, hampir 100%, ya 95% anak-anak muda. Anak-anak muda itu memang mereka punya semangat, punya jiwa yang kuat, punya daya kreativitas tinggi, tapi di sisi lain yang jadi tantangan itu anak-anak muda punya ego yang tinggi, yang tidak mudah mau mengalah, yang emosinya itu harus dituruti. Jadi tantangannya adalah menghadapi ego dari jemaat yang sebagian besar merupakan anak-anak muda, dan itu tidak selalu bisa diselesaikan dengan mudah, tidak selalu bisa diselesaikan dengan baik, karena masing-masing jemaat yang masih muda-muda ini punya emosi yang kuat. Ya, lalu bagaimana ya dari kamilah hamba-hamba Tuhan yang harus mengalah ketika menghadapi berbagai situasi. Tantangannya itu tadi, ego dari jemaat yang sebagian besar merupakan anak-anak muda, dan itu membuat kadang-kadang tidak mudah untuk menyelesaikan berbagai situasi yang ada. Tantangannya di situ saja sebenarnya. Oke, baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penatua menghubungkan kasih Paulus dalam pendidikan anak-anak dan remaja di gereja, Pak? Oh iya, bagaimana menghubungkan kasih Paulus dengan anak-anak muda di gereja? Ya, pendidikan anak-anak muda dan remaja di gereja. Ya, anak-anak muda ini kan problem utamanya adalah yaitu kurang di dalam penerimaan kasih. Nah, jadi kami melakukannya dengan cara apa ya? Penjangkauan per pribadi. Kami menerima mereka dengan berbagai latar belakang, artinya berbagi cerita. Anak-anak muda itu tidak suka dikhotbahi, tidak suka untuk diberi banyak masukan-masukan yang teologis. Jadi masukan teologis atau khotbah itu hanya hari Minggu saja, tapi hari-hari lain kami menerima sharing mereka sebagaimana adanya, yang anak-anak muda misalkan kendala mereka dalam hal hubungan dengan sesama, ya, atau yang bisa disebut dengan pacaran. Nah, kami terima apa yang mereka kendalakan, masalahkan, kemudian ya bukan berarti kami harus setuju dengan yang mereka lakukan, tapi kami memberikan masukan yang sesuai. Jadi pendekatan yang sifatnya personal, itulah strategi kami menghadapi anak-anak muda atau remaja, yaitu melakukan pendekatan personal, mendengarkan yang mereka mau, membina
kebutuhan rohani mereka, kan setelah mendengar apa yang mereka masalahkan, yang mereka mau, kan tentu saja kita tidak bisa membenarkan semuanya, tapi kemudian kita bina secara firman Tuhan itu begini loh sebenarnya. Kemudian kita setelah dibina, kemudian mereka diajak untuk tertib hidup dengan baik, dengan disiplin, supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Contohnya ketika anak muda dia suka dengan seseorang lawan jenis tapi tidak seiman. Nah, kan kita mendengar cerita mereka. Kita tentu tidak menyalahkan tapi juga tidak membenarkan. Kita bimbing, kita bina. Sebenarnya ini yang menurut firman Tuhan. Kemudian mereka jadi punya pertimbangan sendiri. Oh, ternyata yang saya lakukan ini tidak benar, tidak sesuai atau keliru lah. Salah atau kelirunya itu yang menentukan mereka, bukan kami. Kami hanya mengarahkan bahwa jalan mereka itu nggak sesuai, tapi kami tidak menyalahkan sampai akhirnya mereka memutuskan sendiri. Jadi pendekatan personal itulah yang kami kerjakan di dalam menghubungkan kasih dari Paulus pada anak-anak muda. Itu. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penatua menangani konflik internal gereja dengan prinsip kasih Paulus? Ya, dalam kami menyelesaikan konflik internal, ya tentu sebagaimana yang firman Tuhan ajarkan, bukan cuma Paulus, tapi yang Tuhan Yesus sampaikan pun, yaitu selesaikan dengan pribadi, 2 orang lebih dulu. Tegur dengan baik-baik. Tegur dengan baik, yang namanya kasih kan juga bukan berarti lembek, tapi kita juga menegur, itu kan juga kasih, tapi menegurnya tidak secara terbuka, secara pribadi demi pribadi. Kami menegur ketika kami menghadapi konflik internal, bahkan di antara sesama pelayan Tuhan, hamba Tuhan pun juga bukan berarti lurus-lurus saja jalannya, tetap ada konflik. Nah, tapi itu pun juga bukan menjadi ajang untuk mempermalukan. Misalkan saya dengan Pak Gembala atau Pak Gembala dengan saya, kadang tidak selalu kami saling bersetuju, tapi kami selesaikan dengan baik-baik. Misalkan ada konflik pun saya selesaikan dengan Pak Gembala dengan saya. Mungkin di saat itu keras, tapi pada ujungnya terselesaikan dengan baik. Ya sudah. Demikian juga dengan jemaat, kami juga menyelesaikan dengan sebaik mungkin, yaitu menegur. Kalau yang ditegur ini bisa terima, ya dia berbalik dari kesalahannya. Tapi kalau yang ditegur tidak bisa nerima, kadang sedihnya kami itu bukan mereka menyadari atau kemudian membantah, tapi tiba-tiba keluar dari gereja itu. Tapi kami selalu mengedepankan bahwa kami tidak akan mempermalukan orang yang konflik dengan kami. Jadi kami selesaikan berdua. Ketika mendapati Pak Gembala perkataannya tidak sesuai, atau ketika Pak Gembala melihat bahwa yang saya lakukan tidak semestinya, kami menyelesaikannya pribadi. Nah, supaya apa? Ujung keluarnya itu bukan perpecahan, tapi ujung keluarnya adalah jemaat tidak perlu tahu bahwa ada permasalahan besar, tiba-tiba sudah selesai. Kira-kira begitu. Jadi kami menyelesaikan segala sesuatunya internal itu per pribadi, supaya tidak meluas. Kalau menegur pun jangan sampai mempermalukan, tapi per pribadi. Boleh keras, boleh berkata apapun, tapi jangan sampai mempermalukan. Kira-kira begitu. Baik Pak, pertanyaan terakhir. Apa evaluasi penatua terhadap penerapan kasih dalam kegiatan sosial atau misi gereja? Ya, apa tadi? Apa evaluasi penatua terhadap penerapan kasih dalam kegiatan sosial atau misi gereja? Oh ya, evaluasinya. Iya Pak. Ya, yaitu kami harus lebih banyak lagi untuk mengembangkan diri pada pelayan-pelayanan yang bersifat keluar, eksternal, bukan hanya sekedar mementingkan yang internal. Dan kami juga sedang merintisnya untuk pelayanan eksternal. Meskipun di pelayanan internal sendiri kami masih harus memperbaiki sisi-sisi yang rapuh, tapi kami juga mulai melihat ke sisi-sisi yang eksternal. Di antaranya adalah apa? Yaitu yang bermaksud sosial. Contohnya tadi seperti kami membagi berkat bagi orang-orang duafa, kami membagi kekuatan bagi jemaat Tuhan yang di penjara. Itu kan mereka bukan orang-orang yang kami kenal secara baik, secara langsung.
tapi mereka adalah orang-orang di luar yang jadi bisa dikategorikan sebagai pelayanan sosial. Juga ketika menjumpai anak-anak yang ternyata butuh dukungan untuk sekolah, butuh dukungan untuk dilayani oleh gereja. Contohnya, misalkan kami mendapati seorang yang berduka, tidak tahu bagaimana melayani untuk pelayanan kematian, tidak ada gereja yang mendukung, kami mendukung. Yang pernikahan, bukan jemaat kami secara rutin, tapi tidak ada solusi, kami menyediakan diri. Itu kan juga bagian dari pelayanan sosial, yaitu meskipun sifatnya bersifat gereja ya atau rohani, tapi kami membuka diri melayani orang-orang yang di luar gereja kami, tapi mereka tidak ada solusi. Contohnya pelayanan kematian atau pernikahan tadi yang tidak ada gereja yang mau menangani, kami membuka diri, kami layani, kami dukung. Nah, itu jadi kami evaluasinya adalah kami selalu membuka diri untuk melayani orang-orang yang di luar kalangan gereja kami. Ya, itu. Baik, Pak. Sudah selesai pertanyaannya, Pak. Oke, terima kasih Ika, Tuhan berkati. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya. Mengambil waktunya hampir setengah jam. Iya, tidak apa-apa. Oke.